Hai semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 5, subtema 1 tentang keadaan cuaca pembelajaran 2 dan 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca. Yang kedua, siswa mampu menghitung pecahan dari benda-benda yang ada di sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menirukan gerakan burung bangau. Yang keempat, siswa mampu menyanyikan lagu Awan Putih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tahu nggak sih kalian kalau kita itu dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca? Nah, karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda-beda pada setiap tempat. Perlu kalian ketahui ada beberapa unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca diantaranya yang pertama ada sinar matahari, yang kedua suhu udara, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat tekanan udara, yang kelima keadaan angin, yang keenam curah hujan, yang ketujuh keadaan awan. Nah, dari ketujuh unsur ini akan berbeda antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya, di suatu tempat mataharinya terik, di tempat lainnya tidak terik. Atau misalkan di suatu tempat tekanan udaranya tinggi, bisa jadi di tempat lainnya tekanan udaranya rendah. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Ayo kita bantu Edo. Nah, di sini ada nama siswa dan daerah asal. Nah, yang pertama ada Edo, daerah asalnya dari Maluku. Yang kedua ada Udin, daerah asalnya Sunda. Kemudian ada Dayu, daerah asalnya yaitu Bali. Nah, ada lagi temannya Siti, daerah asalnya Jawa Tengah. Nah, teman yang lain bernama Ucok, daerah asalnya Sumatera Utara. Nah, kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian daerah asalnya masing-masing. Nah, daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia.
Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar, ambil jarak dengan merentangkan tangan. Ayo lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelumnya, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Nah, sikap permulaan, berdiri tegak, kedua tangan terentang. Gerakannya, kemudian tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini sama selama 5-8 hitungan. Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Ayo lomba menirukan gerakan burung bangau. Ajak semua teman di kelas, bertumpulah pada satu kaki. Jagalah keseimbangan dengan berdiri hingga hitungan 5-8. Nah, siapa yang paling lama bertahan, dialah yang akan menjadi juaranya. Sebelum kembali ke kelas, lakukan gerakan pendinginan. Tarik napas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan. Nah, lakukan hal ini beberapa kali. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapatkan 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah, agar kamu memahami materi pecahan, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ada 1 buah pizza. Kemudian kita potong. Nah, kita potong menjadi 2 bagian. Nah, 1 pizza utuh tadi dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Maka 1 dari 2 bagian yang sama, lambang bilangannya ditulis 1/2 atau 1/2. Masing-masing 1 potong pizza bernilai 1/2 atau 1/2. Nah, sekarang coba perhatikan lambang pecahan berikut. Dibaca 1/2 atau setengah. Nah, yang bagian atas yaitu 1 disebut pembilang. Yang bagian bawah yaitu 2 disebut penyebut. Nah, pembilang yaitu bagian yang terbagi, sedangkan penyebut adalah banyaknya bagian. Nah, sekarang coba perhatikan pizza berikut. Pizzanya kita bagi menjadi 3. Nah,
Berarti masing-masing bagian itu bernilai 1/3 atau 1/3. Ada contoh lain. Nah, di sini satu pizza kita bagi menjadi 4. Maka masing-masing potongan bernilai 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang kita coba ya. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna biru? Berarti yang berwarna biru bernilai berapa? Iya, betul sekali, 1/3 karena menjadi 3 bagian. Oke, yang nomor 2. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna biru? Nah, yang berwarna biru ada 2 nih. Sedangkan potongannya ada 3. Berarti nilai yang berwarna biru yaitu 2/3. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Apa gambar bilangan pecahan pada gambar yang berwarna merah? Nah, merah ada 3. Nah, sedangkan jumlah keseluruhan ada 4 nih, 4 potong. Berarti yang berwarna merah bernilai? Iya, 3/4. Nah, kita coba lagi ya. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna kuning? Nah, kuning hanya ada 1, sedangkan jumlah potongan semuanya ada 5. Berarti yang berwarna kuning bernilai? Iya, 1/5. Nah, kita coba lagi ya. Berapakah pecahan pada gambar yang berwarna ungu? Nah, di sini gambar ungu hanya ada 2. Total potongan semuanya ada 6. Berarti 2/6. Nah, sekarang coba kalian tebak sendiri. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna ungu? Iya, betul sekali, ada 4/6. Yang berwarna ungu berjumlah 4, sedangkan total semuanya ada 6. Jadi 4/6. Nah, coba kalian tebak lagi. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna biru? Nah, coba kalian hitung yang berwarna biru ada berapa? Dan total keseluruhan ada berapa? Iya, yang berwarna biru ada 4/10. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita simak cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. "Aku akan keluarkan sinar terigu untuk bumi," ucap matahari. "Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku?" tanya awan. "Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin," jawab matahari. "Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal?" tanya awan. "Ya, mereka sering seenaknya saja.
Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Nah, kalian bisa mencarinya lagu Awan Putih di YouTube. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.